Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi William Putra, NIM 18042183. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Sistem terdiri dari dua elemen, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya, data. Data adalah berbagai fakta yang mencerminkan atau yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data terbagi menjadi dua macam berdasarkan macamnya, yaitu data internal dan data eksternal. Selanjutnya, klasifikasi data berdasarkan jenis data terbagi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Proses pengolahan data yang disebut siklus pengolahan data atau data processing cycle terdiri dari 3 proses, yaitu tahapan input, tahapan proses, dan tahapan output. Data dapat dibentuk menjadi 5 bentuk, yaitu teks, data yang terformat, image, audio, video. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen dalam membuat keputusan. 3 aspek utama untuk menentukan kualitas informasi yaitu akurat, tepat pada waktunya, relevan. Selanjutnya, manajemen. Manajemen dari pandangan sebagai suatu seni. Manajemen yaitu suatu upaya pemberian bimbingan dan pengarahan melalui perencanaan, koordinasi, pengintegrasian, pembagian tugas secara profesional dan proporsional, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Manajemen dari pandangan sebagai suatu proses. Suatu perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Manajemen dari pandangan sebagai suatu profesi, di mana dalam pencapaian tujuan organisasi secara optimum diperlukan profesionalitas masing-masing anggota dengan pembagian tugas secara profesional dan proporsional. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam membangun sistem informasi manajemen disebabkan karena kurang organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurang personil yang handal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer. 1. Pemrosesan data batch. 2. Pemrosesan data tunggal. 3. Pemrosesan online, real time. 4. Komunikasi data dan switching pesan. 5. Pemasukan data jarak jauh dan update file. 6. Pencarian record dan analisis. 7. Pencarian file. 8. Algoritme dan model keputusan. 9. Otomatisasi kantor. Selanjutnya itu perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Perangkat keras atau hardware komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Berdasarkan fungsinya,
perangkat keras komputer dibagi menjadi 1. Input device atau unit masukan, 2. Process device atau unit pemrosesan, 3. Output device atau unit keluaran, 4. Backing storage atau unit penyimpanan, 5. Peripheral atau unit tambahan. Input device, perangkat masukan. Input device merupakan perangkat-perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Sebagai contoh input device yaitu keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, like pen, joystick, games pedal, barcode, digitizer, scanner, sensor, dan voice recognizer. Process device atau perangkat pemrosesan. Perangkat ini terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori Random Access Memory atau RAM, Video Graphic Array VGA card atau kartu grafis, motherboard atau papan induk, Power Supply Unit atau PSU, Output Device perangkat keluaran. Output device, perangkat keluaran. Output device merupakan perangkat-perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menghasilkan keluaran baik berupa hard copy atau soft copy dan juga keluaran berupa suara. Sebagai contoh yang termasuk output device yaitu printer, video display, flat panel display, speaker. Selanjutnya storage device atau perangkat penyimpanan. Storage device adalah media sebagai penyimpanan data yang terdiri dari 1. Hard disk media yang berfungsi sebagai alat booting dan juga menyimpan data. DVD atau CD-ROM merupakan media penyimpanan dalam bentuk kepingan cakram dengan menggunakan DVD RW atau CD RW drive. 3. Floppy disk atau disket termasuk media penyimpanan data dengan kapasitas yang kecil dan saat ini jarang sekali digunakan. Sebagian digunakan hanya sebagai alat bantu dalam instalasi dan booting beberapa motherboard tertentu. 4. Flash disk merupakan media penyimpanan eksternal yang saat ini paling banyak digunakan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa dengan kemampuan penyimpanan yang cukup besar. Selanjutnya peripheral atau perangkat tambahan. Perangkat ini terdiri dari yaitu 1. Network Interface Card atau NIC LAN card. Perangkat keras komputer yang berfungsi agar komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya. Maka diperlukan sebuah perangkat keras agar mampu terhubung ke jaringan komputer seperti kartu jaringan. Selanjutnya perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Contoh macam perangkat lunak yaitu perangkat lunak aplikasi atau application software, sistem operasi atau operating system, perkakas pengembangan perangkat lunak atau software development tool, pengendali perangkat keras atau device driver, perangkat lunak menetap atau firmware, perangkat lunak bebas free libre software, dan perangkat lunak sumber terbuka open source software, perangkat lunak gratis atau freeware, perangkat lunak uji coba atau shareware atau trialware, perangkat lunak perusak atau malware. Jenis software atau perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem yaitu perangkat lunak atau yang berhubungan langsung dengan komponen perangkat keras komputer, perawatan maupun pemrogramannya. Sistem operasi.
Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras atau hardware, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Manusia memberikan instruksi yang dimengerti oleh komputer melalui bahasa pemrograman dan komputer akan menerjemahkannya. Berdasarkan levelnya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, low level language, merupakan bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Contohnya yaitu mesin kode, merupakan kode yang disimpan dalam bentuk angka biner, di mana angka biner tersebut berfungsi menyimpan instruksi yang diperlukan oleh mesin. Selanjutnya, assembly kode, merupakan kode untuk mempresentasikan mesin kode ke dalam komputer. Assembly kode ini akan diubah menjadi mesin kode melalui bahasa assembly. Yang kedua, middle level language, merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah. Contoh middle level language adalah bahasa C dan C++, merupakan compiler untuk membuat aplikasi interfacing komputer maupun microcontroller. Yang ketiga, high level language, merupakan bahasa tingkat tinggi di mana struktur maupun tata bahasa dalam penulisan program mudah dipahami oleh manusia. Contoh high level language adalah sebagai berikut: Basic, Pascal, Fortran, COBOL, dan Prolog. Selanjutnya yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS. TPS adalah sebuah sistem yang digunakan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Contoh TPS yang mendapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek, reservasi hotel, keluar masuk data keuangan pada bank, point of sale atau komputerisasi pada kasir penerima uang. Selanjutnya, otomasi perkantoran atau OA, merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OHS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu penggabungan dan penerapan teknologi, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Beberapa fasilitas OHS yang sering digunakan orang sebagai berikut. Yang pertama, word processor atau pengolah data. Yang kedua, dokumen manajemen. Yang ketiga, electric mail atau email. Yang keempat, electronic phone transfer atau EFT. Yang kelima, voice mailing system. Yang keenam, voice information service. Yang ketujuh, fax information service. Yang ke-8, video conference. Penerapan OHS sebuah organisasi harus melalui 3 fase. 1. Fase dasar, 2. Fase penggabungan, 3. Fase lanjutan. Selanjutnya sistem pendukung keputusan atau DDS, Decision Support System. Wawasannya lebih luas karena pada umumnya program DDS mempunyai kemampuan ESS di bawah kemampuan analisis, meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagus ESS. Ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DDS dapat dituliskan sebagai berikut. Dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya, sehingga dapat mencoba keputusan lebih dulu, lebih cepat, dan dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan keputusan yang intuisi, terutama untuk lingkungan yang cepat berubah.
Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Untuk masalah yang berulang, DDS dapat memberi beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik. Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Membantu bermacam-macam bagian dari manajemen. DDS didesain untuk mudah dibuat dan mudah dipakai. DDS digunakan untuk membantu manajer, sehingga setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. 3 langkah yang dapat dilakukan dalam membuat DDS. Yang pertama, mendefinisikan problem. Yang kedua, membuat model dengan DDS generator. Yang ketiga, menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Sebuah proses yang menggunakan DDS memiliki beberapa komponen, antara lain dialog, model. 3 macam model yang bisa digunakan adalah optimalisasi finansial, dan statistik atau matematis. Selanjutnya database dan data. Selanjutnya sistem pendukung eksekutif atau ESS. Tujuan Executive Support System adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber, lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. Faktor ini diperhatikan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses. Caranya yaitu, yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan CSF. Yang kedua, kemampuan untuk menampilkan gambar grafik. Yang ketiga, kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan. Yang keempat, kemampuan untuk memilih dan menampilkan salah satu CSF. Yang kelima, kemampuan untuk menampilkan garis besar keuangan. Yang keenam, kemampuan untuk melihat dan mengubah perencanaan strategis. Sifat dan keunggulan ESS pada umumnya yaitu dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up-to-date. Dapat dibuat khusus secara individu sesuai dengan yang diminta MTA. Mempunyai kemampuan grafik yang cukup, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi, dapat memberi gambaran individu. Yang terakhir, mampu mengambil data dari luar dengan mudah. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.